Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mona Ratmunte dari kelas D Reguler 2019 Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil mini riset saya yaitu tentang permainan yeye atau lompat tali di Desa Terangbulan, yaitu desa saya sendiri. Untuk yang slide pertama, Saudari Aksela untuk latar belakang. Nah, untuk permainan tradisional ini sudah ada sejak tahun 80 hingga 90-an yang sebenarnya sangat banyak mengandung nilai positif di dalamnya, baik untuk melatih fisik dan mental pemainnya. Permainan tradisional yang semakin hari semakin hilang di telan perkembangan zaman ini hingga sekarang ini sulit untuk dimainkan oleh anak-anak, bahkan dilupakan. Permainan tradisional adalah salah satu wujud atau bentuk kebudayaan. Menurut Muhammad Jaini, permainan tradisional adalah suatu jenis permainan pada satu daerah tertentu yang berdasarkan pada kultur atau budaya daerah tersebut. Slide selanjutnya, Saudari. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah awal mula permainan lompat tali. Yang kedua, bagaimana pemahaman nilai moral anak di sekolah dari proses gamestek dalam permainan tradisional lompat tali. Yang ketiga, apa saja manfaat yang diperoleh dari permainan lompat tali. Untuk slide selanjutnya langsung ke peran permainan saudara selanjutnya. Nah, untuk peran permainan lompat tali sebagai pemahaman nilai moral, yang pertama, ada nilai kebersamaan, di mana dalam permainan lompat tali atau yeye ini mengajarkan anak-anak itu pentingnya arti dari kebersamaan. Yang kedua, ada nilai permainan tradisional lompat tali, yang di dalamnya itu terdapat nilai kesederhanaan, dilihat dari alat yang digunakan, yaitu cukup menggunakan dengan karet gelang. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu yang ketiga, ada nilai kepemimpinan, di mana permainan lompat tali ini mengajarkan nilai kepemimpinan pada diri anak. Nah, hal ini membuktikan bahwa permainan ini dapat mengasah kemampuan mengatasi konflik yang dimiliki seorang anak. Karena seorang anak memimpin harus mampu berpikir bijak dalam mengatasi masalah, baik yang terdapat di dalam kelompok maupun di anggota kelompok. Yang keempat, ada nilai tanggung jawab. Permainan tradisional lompat tali ini dimainkan anak-anak, terdapat nilai tanggung jawab atas status yang mereka miliki. Slide selanjutnya, Saudari. Yaitu nilai-nilai berlapang dada. Artinya, dalam permainan tradisional lompat tali ini ditunjukkan saat anak-anak sedang bermain, menghormati atau menghargai setiap tindakan yang akan dilakukan, yang telah terjadi di dalam kelompoknya. Misalnya itu sikap berlapang dada dalam permainan yang ditunjukkan saat melakukan switch untuk memulai permainan. Yang keenam, nilai kejujuran, di mana nilai kejujuran ini merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai seseorang yang selalu dapat dipercaya baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Dalam permainan tradisional lompat tali ini, terdapat nilai-nilai kejujuran yang secara tidak sadar terkandung di dalamnya. Untuk slide selanjutnya, Saudari, yaitu nilai-nilai kerja keras atau keinginan berprestasi. Kebutuhan berprestasi merupakan dorongan untuk menggali berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar bergaulat untuk sukses. Nah, dalam permainan tradisional lompat tali ini, tim lompat tali atau tim pemegang tali akan bersaing untuk mencetak poin yang lebih tinggi dengan tujuan untuk meraih kemenangan. Yang kedelapan adalah nilai taat aturan. Permainan tradisional lompat tali ini dibangun secara bersama-sama. Artinya, demi menjaga permainan dapat berlangsung secara wajar, mereka mengorganisir diri dengan membuat aturan main antara anak-anak itu sendiri. Slide selanjutnya adalah manfaat-manfaat dari lompat tali atau yeye. Yang pertama, yaitu memberikan kegembiraan pada anak. Yang kedua, melatih semangat kerja keras pada anak-anak untuk memenangkan permainan dengan melompati berbagai tahap lompatan tali. Yang ketiga, melatih kecermatan anak karena untuk dapat melompati tali, terutama dalam posisi-posisi yang tinggi. Yang keempat, melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk otot yang padat, fisik yang kuat dan sehat, serta mengembangkan kecerdasan kinestik anak.
Permainan yang dilakukan dengan lompatan-lompatan ini juga bermanfaat untuk menghindarkan anak dari resiko mengalami obesitas. Slide selanjutnya, Saudari. Yang kelima adalah melatih keberanian anak dalam mengasah kemampuannya untuk mengambil suatu keputusan. Yang keenam, menciptakan emosi positif bagi anak. Kenapa? Karena ketika bermain lompat tali, anak akan bergerak, berteriak, dan tertawa. Yang ketujuh, menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi permainan ini, anak belajar bersabar, menaati peraturan, berempati, dan menempatkan diri dengan baik di antara teman-temannya. Yang kedelapan, membangun sportivitas anak, di mana pembelajaran ini melalui sportivitas ini diperoleh seorang anak ketika harus menggantikan posisi pemegang tali ketika ia gagal melompati tali. Nah, di sini saya mengambil informan saya itu dengan Ibu Nurainun yang berusia 53 tahun di desa saya sendiri. Nah, jadi saya dapat menarik kesimpulan dari materi hari ini bahwa permainan tradisional lompat tali merupakan salah satu bentuk permainan nasional karena permainan ini dimainkan oleh anak-anak di setiap daerah yang ada di Indonesia. Permainan lompat tali atau yeye ini mempunyai plot atau alur saat proses permainan, mulai dari menyiapkan alat, penentuan kelompok, pembagian peran, dan pelaksanaan hingga berakhirnya suatu permainan. Pada pelaksanaan permainan terdapat pembagian peran yang ditentukan oleh status permainan seperti ketua dan anggota. Saat pelaksanaan permainan lompat tali atau yeye, di dalamnya itu terdapat proses game stack, yaitu kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, di mana setiap pemain menjalankan peran sesuai status yang telah ditetapkan. Para pemain akan berusaha bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur permainan, agar dapat memberikan reaksi kepada kelompok in-group maupun out-group dalam permainan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Kepada Saudara Daud, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Mona Ratumunte ya tentang permainan tradisional yaitu yeye. Nah, menurut peneliti atau menurut Anda bagaimana cara melestarikan permainan yeye ini? Kita ketahui bahwa manfaatnya banyak untuk anak-anak. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Daud yang telah bertanya. Jadi, berdasarkan pertanyaan Saudara, Saudara menanyakan bahwa bagaimana cara melestarikan permainan tradisional ini, seperti itu kah Saudara Daud? Nah, menurut saya, untuk melestarikan permainan ini, mungkin kalau kena sudah perubahan zaman, banyak anak-anak yang sudah mulai meninggalkan permainan tradisional ini, yang pertama itu kita tarik dulu ke orang tuanya dulu, kita terapkan dulu kepada anak kita itu hal-hal yang mana yang lebih baik untuk dilakukan oleh seorang anak, apakah bermain HP atau bermain dengan teman-temannya sendiri. Nah, untuk melestarikannya itu mungkin, membatasi seorang anak itu untuk bermain HP atau bermain gadget. Jadi kalau seorang anak sudah bisa membatasi dirinya untuk bermain HP, jadi permainan ini bisa dilestarikan. Jadi sehingga permainan ini tidak dilupakan secara cepat. Jadi permainan ini tetap terlestarikan karena, dia sudah tidak bermain HP lagi, sehingga ia, bermain dengan teman-temannya melalui permainan-permainan tradisional, seperti itu Saudara Daud. Bagaimana tanggapan Saudara Daud? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat mengerti. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Saudari. Kepada Saudara Utami, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kan tadi di dalam PPT yang Saudari menyebutkan ada nilai kejujuran. Secara tidak langsung permainan tradisional ini memberikan nilai kejujuran. Nah, bisakah Saudari contohkan nilai kejujuran seperti apa yang di dalam permainan Yeye ini? Untuk nilai kejujuran misalnya itu kan, seperti ini Saudara Utami, kan dalam permainan itu kan mempunyai proses. Nah, misalnya dalam proses permainan itu, seorang anak itu sudah bermain dan tiba-tiba dia itu
mati. Kan kalau permainan ini apabila seorang anak menyentuh tali, maka ia akan berhenti bermain. Nah, kan setiap permainan itu ada prosesnya. Misalnya dia dalam tahap pertama dalam bermain. Nah, pada tahap pertama itu ia bermain, tiba-tiba ia menyentuh tali, maka ia akan berhenti untuk bermain. Nah, setelah temannya bermain dan temannya itu menyentuh tali, maka yang main selanjutnya teman yang pertama tadi yang main pada tahap pertama. Nah, kan kita lanjut lagi permainannya. Kita itu untuk menilai-nilai kejujurannya itu untuk bermain tahap selanjutnya itu kita mainnya itu di tahap 1, tahap 2 atau tahap keberapa itu dari situ bisa dinilai nilai kejujurannya. Bisa saja teman kita yang memegang tali lupa kalau kita itu bermain pada tahap berapa. Kan yang ingat tahap berapa kita bermain itu diri kita sendiri. Jadi untuk menanamkan nilai kejujuran itu tanamkan dulu dari diri kita sendiri, kita tahap keberapa, kalau kita memang tahap 1, kita main selanjutnya itu tahap 1 lagi, ulang dari awal, seperti itu Saudara Utami. Oh, jadi begitu ya, Saudari. Baik, saya menerima jawaban dari Saudari. Terima kasih. Terima kasih kembali Saudara Utami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Aksela. Baik, selanjutnya yang akan presentasi adalah Saudara Daud. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya Daud Hasan Harahap dari Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, kelas reguler 2019. Nah, di sini judul mini riset saya yaitu tentang refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam onang-onang pada upacara adat perkawinan Bata Angkola Kecamatan Spiro. Lanjut. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada semboyan yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, salah satunya yaitu budaya yang ada di suku Angkola yaitu tentang tradisi onang-onang. Nah, upacara adat perkawinan merupakan salah satu adat istiadat dalam budaya Batak Angkola. Dalam setiap upacara dan kebudayaan lainnya, masyarakat yang berada di Batak Angkola tidak terlepas dengan kebiasaan makobar atau berkata-kata. Dalam melakukan kegiatan makobar atau berkata-kata, tentunya tidak terlepas dari nasihat, pujian, atau bisa juga dikatakan dengan pesan dan kesan. Nasihat-nasihat tersebut diutarakan kepada yang dijamu yang membuat hajat, masyarakat di daerah tersebut sering melakukan hal tersebut pada acara perkawinan. Dalam upacara perkawinan sering disebut dengan adat nagodang gitu. Nah, dalam adat perkawinan ini terdapat yaitu tradisi onang-onang. Lanjut, Cel. Baik, untuk rumusan masalah yaitu apa saja nilai-nilai yang terkandung pada onang-onang upacara adat pernikahan pada Angkola. Kemudian apa tujuan dari diadakannya onang-onang pada pernikahan adat Batak Angkola? Baik, untuk pembahasannya, onang-onang dulunya kata yang berasal dari inang. Onang-onang awalnya berasal dari kata inang yang berarti ibu. Dalam kisahnya dikatakan bahwa ada seorang anak yang merindukan ibunya dan akhirnya memanggil sambil bernyanyi yang mengatakan onang-onang. Nah, sebenarnya ya untuk lirik untuk onang-onang ini yaitu dinyanyikan ya. Oleh karena itu, onang-onang merupakan suatu pencetusan terhadap kerinduan kepada orang yang dikasihinya, yaitu ibunya. Lama-kelamaan onang-onang mulai berkembang, tidak hanya sebagai ungkapan kekecewaan,
dan kerinduan terhadap orang yang dirindukan, bukan hanya dalam mengungkapkan kerinduan, namun juga digunakan dalam memasuki rumah baru, perkawinan, dan anak lahir. Nah, lanjut. Nah, untuk nilai-nilai yang terdapat dalam undang-undang ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama nilai edukatif religius, yang kedua nilai edukatif kejujuran, dan yang ketiga yaitu nilai edukatif ketangguhan. Nah, untuk nilai-nilai edukatif religiusnya yaitu dari hasil penelitian pada lirik nyanyian undang-undang, penanaman nilai edukatif religius sangat jelas ditekankan pada anjuran menjalankan agama, tunduk dan kepada aturan dan hukum Allah. Jika setiap manusia akan saling menghormati dalam menjalankan agamanya, maka hubungan yang harmonis dan terjalin dan akan menjadi hidup manusia menjadi tentram dan bahagia karena nilai religius merupakan keterkaitan antara manusia dengan Tuhan, sumber sebagai ketentraman dan kebahagiaan di dunia. Misalkan dengan contoh lirik teks undang-undang ini yaitu sebenarnya ya dinyanyikan tetapi karena suara saya nggak pala bagus ya. Jadi saya bacakan yaitu Bismillah Jolohobaya Damulo Nimbaya Mulayon Alhamdulillah Dubaya di Panghabisani di Pagogoma mengucap Aleda Syukuron Tuhutanta Nauli Bayada Nabasai yang mengalehin mada kesehatan non. Artinya di sini yaitu Bismillah di awal kata, Alhamdulillah di akhir kata. Marilah kita memperbanyak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Itulah nilai-nilai yang terdapat dalam religius. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai edukatif. Nah, nilai-nilai edukatif ketangguhan dapat dijadikan salah satu pembentukan karakter generasi penerus. Disiplin merupakan salah satunya yaitu disiplin yang merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin dan ulet merupakan sikap terpuji yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Sifat tersebut harus dilakukan secara integral, sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Misalkan dengan contoh lirik teks di sini yaitu Malo mahwamang nama karejoi unang beho lalak mermayam-mayam ulang beho mermanja-manja berani maho menghadapi sudi resiko on mahatani inanta teman tahun. Artinya di sini on mahatani artinya di sini yaitu pandai-pandailah dalam pekerjaanmu, jangan lagi bermain-main, jangan lagi bermanja-manja, beranilah menghadapi keputusan. Inilah kata ibu dan ayah. Nah, disiplin dan ulet ini adalah kunci dalam mencapai kesuksesan dan tujuan yang dicita-citakan manusia. Untuk itu, generasi penerus dituntut untuk selalu memiliki dan menjaga sifat disiplin dan ulet, agar dalam menjalani kehidupan dan melakukan pekerjaan tetap menjadi orang yang selalu optimis dan berpikir positif. Berkenaan data di atas disiplin ulet yang dimaksud dalam data tersebut adalah pembentukan karakter generasi penerus dalam menuntut ilmu dan melakukannya suatu pekerjaan. Itulah tadi nilai-nilai yang terdapat di kejujuran. Di ketangguhan ya. Kemudian di kejujuran ya. Nilai-nilai edukatif kejujuran yaitu nilai yang yaitu nyanyian undang-undang sebagai pembentukan karakter adalah penanaman karakter kejujuran. Nilai-nilai edukatif kejujuran berindikator kepada sifat dan perilaku yang bertanggung jawab, memenuhi kewajiban, lapang dada, dan menepati janji. Dengan 4 sikap ini, diharapkan generasi berikutnya mampu menjadi karakter yang jujur. Untuk lebih jelasnya, kutipan tersebut terdapat dalam untuk lebih jelasnya ya, berikut teks lirik lagu tersebut yaitu Anggo dompak di bangku inang sekolaon hamudo da naloja marsusah payai napalungut-lungut da inang sinamoton seulang janggal anak sekolaon olong mudo inang tuton binabadanon di halaman ni tapanulis latanon. Nah, artinya ketika kamu sekolah, orang tua bekerja keras mencari dan menabung uang agar anak tidak terbengkalai sekolah. Semoga kita dalam keadaan sehat di daerah Tapanuli Selatan. Undang-undang yang ditampilkan dalam upacara adat akan diiringi oleh penampilan
gondang dan tortor. Onang-onang memiliki ritmis yang tetap dan berulang serta bersifat resitatif. Onang-onang selalu diawali dengan bunyi suling, kemudian dilanjutkan oleh para onang-onang. Setelah menyanyikan beberapa kalimat, para onang-onang kemudian memberikan jeda untuk pemain suling dan demikian seterusnya. Isi nyanyian onang-onang yang dipergunakan dalam ansambel gondang ada 6 macam, yaitu pembukaan, penjelasan maksud upacara, kemudian cerita latar belakang panortor, kemudian pujian, nasihat, dan yang diakhiri dengan doa. Pada nyanyian onang-onang terdapat bait-bait kata pembukaan sebagai pemberitahuan kepada kerabat yang hadir bahwa acara penampilan onang-onang atau gondang mulai dibuka atau ditampilkan. Nah, untuk slide selanjutnya, untuk kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Batak Angkola, penampilan onang-onang mutlak dilaksanakan karena penampilan dalam hal ini bukan hanya sebagai pelengkap tapi lebih dari itu, di mana kehadiran onang-onang ini merupakan rangkaian maupun isi dari upacara adat perkawinan tersebut. Nilai edukatif religius yang terkandung dalam nyanyian onang-onang adalah nilai edukatif religius yang menganjurkan kepatuhan terhadap Allah, di mana anjuran untuk selalu mengucap syukur. Nilai edukatif ketangguhan yang terkandung dalam kutipan nyanyian onang-onang adalah nilai yang mengajarkan sifat dan perilaku disiplin, ulet dan berani menanggung resiko. Kemudian nilai kejujuran yang ada dalam nyanyian onang-onang merupakan nilai yang menekankan pada kejujuran terhadap tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Keunikan onang-onang ini yaitu di mana adanya ansambel gondang, panortor, dan onang-onang. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin Saudara Daud, saya izin bertanya. Iya, silakan. Jadi kan terima kasih kepada Saudara Daud yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Jadi kan tadi di pembahasan Anda ada kata kalau dulu lagu onang-onang itu hanya untuk menunjukkan rasa kekecewaan dan kerinduan kepada orang yang dirindukan. Lalu semakin berkembangnya zaman, lagu onang-onang ini digunakan dalam pesta pernikahan, anak lahir, masuk rumah baru. Jadi saya ingin bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang awalnya untuk mengungkapkan rasa kekecewaan dan kerinduan, kenapa bisa digunakan untuk lagu kayak untuk berpesta seperti itu? Terima kasih Saudara Daud. Baik, terima kasih atas pertanyaan saya. Untuk jawabannya, maksud saya jawab ya. Untuk jawabannya kita tahu bahwa inilah cara masyarakat untuk melestarikan tradisi onang-onang tersebut dengan cara mengadakan tradisi onang-onang di pernikahan. Kita tahu bahwa di pernikahan kan tidak ada putus-putusnya, saling terus menerus dia kalau katakan dengan pernikahan. Kemudian juga di anak lahir gitu. Sebenarnya untuk di pernikahan ini dan anak lahir dan masuk rumah artinya di sini bukan hanya kekecewaan tapi harapannya untuk kedepannya, misalkan kan di pernikahan seperti semoga dapat omongan gitu, kemudian semoga keluarganya sama wadah warohmah gitu kan. Jadi dia dinyanyikan gitu dengan onang-onang tersebut gitu. Nah, begitu juga dengan anak lahir, semoga anak-anaknya juga dalam keadaan sehat dan semoga juga anaknya dalam keadaan baik gitu, soleh gitu kan. Berharap artinya di sini tradisi onang-onang ini bukan hanya mengungkapkan rasa kekecewaan tetapi harapannya untuk kedepannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Daud. Berarti intinya kenapa bisa lagu onang-onang itu ada kayak di acara pesta gitu untuk membuat lagu tersebut agar tetap diingat cara melestarikan ya kan seperti itu Saudara. Iya, Sel. Benar sekali. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Daud. Izin bertanya Saudara Daud. Silakan.
Baik kan tadi. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah tradisi onang-onang ini masih digunakan pada masa pandemi? Sedangkan yang kita tahu pada masa pandemi ini semua yang kita lakukan itu semua sudah dibatasi sama pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baik ya, apakah tradisi ini dilakukan pada masa pandemi ini ya? Apa seperti itu? Baik, itu sih tergantung ya. Karena kita tahu bahwa ketika ada pernikahan adat besar-besaran, maka tradisi onang-onang ini akan dilakukan. Tetapi ketika tidak ada pesta besar-besaran, maka onang-onang ini juga tidak akan dilakukan. Tadi kan bukan hanya di pesta pernikahan, sebenarnya di pandemi ini juga dilakukan tradisi onang-onang, yaitu dengan misalkan kan dengan bernyanyi karaoke ya kan, dengan bernyanyi karaoke dengan melantutkan nada-nada, mengungkapkan isi hati isi hati misalkan isi hati orang tua kepada anaknya supaya di perantauan sana sukses gitu. Kemudian sebenarnya untuk intinya tetap dilakukan karena kan kita tahu bahwa tradisi onang-onang ini juga sama seperti sastra lisan, artinya tidak tertulis ya. Onang-onang ini tidak tertulis. Onang-onang ini tidak tertulis, tetapi dia datangnya dari lisan kita sendiri. Makanya tradisi onang-onang ini yaitu tradisi lisan, termasuk juga tradisi lisan. Seperti itu, Mon. Baik, terima kasih kepada saudara Daud. Jadi, kan onang-onang ini kan masih berlangsung di tempat saudara Daud. Yang kita tahu kan semua sudah dibatasi. Apakah kepala desa di tempat saudara tidak membatasi hal-hal itu atau memang tetap berlanjut? Tidak ada teguran kah? Baik, sebenarnya untuk tradisi onang-onang ini dapat dilakukan dengan keluarga gitu, bukan hanya di acara-acara besar-besaran beramai-ramai gitu, tetapi juga bisa digunakan untuk menasehati anak-anaknya kan dengan menyanyikan lagu onang-onang tersebut seperti itu. Tetapi untuk cara melestarikannya yaitu seperti mengadakan tradisi onang-onang di sesi di pernikahan gitu seperti itu, Mon. Baik, terima kasih pada saudara Daud. Sejauh ini saya dapat memahami hasil mini riset Anda. Baik, terima kasih kepada saudari Mona ya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Daud. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari mini riset saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Di sini saya Aksela Dewi Lubis akan membawakan mini riset saya yang berjudul Permainan Tradisional Layang-Layang dan Congkak yang dimainkan di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota Binjai. Jadi yang dimana latar belakangnya baik, saya lanjutkan. Maaf, tadi sedikit ada kendala. Jadi yang dimana latar belakangnya ini adalah menurut Kurniati tahun 2016, permainan tradisional merupakan
Menurut Kurniati tahun 2016, permainan tradisional merupakan suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu, yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat, dan diajarkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, permainan tradisional ini termasuk ke dalam folklore bukan lisan. Lalu alasan saya mengangkat judul ini adalah dikarenakan pada saat penelitian ini berlangsung, di Kelurahan Setia ini termasuk ke dalam musim kemarau, yang dimana jika musim kemarau tiba, pada saat sore itu banyak angin yang berhembus. Lalu pada saat itu saya melihat banyak anak-anak yang bermain layang-layang. Tidak seperti biasanya yang bermain layang-layang itu hanya 1-2 orang saja, tapi pada saat musim kemarau, lingkungan Setia ini banyak anak-anaknya yang bermain layang-layang tuh dengan ramai. Lalu kenapa saya mengambil congklak ini untuk saya angkat menjadi mini riset saya? Dikarenakan saya ingin melihat apakah permainan congklak ini tuh hanya sekedar untuk bermain saja atau ada nilai-nilai yang bisa diambil untuk kehidupan seperti itu. Lalu yang dimana rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, bagaimanakah eksistensi permainan layang-layang dan congkak di lingkungan 2, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Lalu yang kedua, siapa saja yang memainkan permainan layang-layang dan congkak di lingkungan 2, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Dan yang ketiga, bagaimana masyarakat lingkungan 2, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai memainkan permainan layang-layang dan congkak ini. Lalu metode penelitian saya yang dimana jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Lalu lokasi penelitian saya yaitu yang menjadi lokasi penelitian adalah tempat tinggal Bapak Mahayub Lubis dan Ibu Arbaiyah di Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Lalu informan penelitian saya yang dimana saya melakukan penelitian langsung dengan informan saya yang bernama Bapak Mahayub Lubis yang berumur 52 tahun dan Ibu Arbaiyah yang berumur 47 tahun. Lalu teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan data yang sebaik-baiknya dari lokasi penelitian harus diterapkan teknik untuk mengumpulkan data, yang dimana teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu di sini saya akan membahas pembahasan yang dimana Kelurahan Setia adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Binjai. Kelurahan Setia ini memiliki 6 lingkungan, yang dimana di sini saya akan membahas permainan tradisional yang dimainkan anak-anak di lingkungan 2, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Permainan tradisional merupakan suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Lalu, layang-layang ini merupakan satu dari permainan tradisional. Bermain layang-layang ini pasti sangat menyenangkan, apalagi layang-layang itu dapat terbang tinggi di udara. Lalu layang-layang ini yang gemar bermain layang-layang ini banyak dulunya itu bukan hanya anak-anak saja yang gemar bermain, tetapi orang dewasa juga sangat gemar bermain. Tetapi pada saat ini karena sudah terpengaruh dengan gadget, jadi permain layang-layang ini yang saya lihat di lingkungan 2 Kelurahan Setia ini yang memainkan tuh hanya anak-anak yang berumur 5-10 tahun, karena kalau saya lihat yang sekitaran untuk anak-anak SMP gitu, mereka tuh lebih memilih bermain gadget, bermain Mobile Legends, bermain PUBG, permainan game-game online seperti itu. Lalu layang-layang ini terbuat dari kertas atau plastik yang kerangkanya terbuat dari bambu dan dikaitkan dengan benang. Lalu layang-layang biasanya dimainkan di tempat yang luas seperti lapangan. Jadi pada saat penelitian ini saya melihatnya anak-anak itu bermain di halaman rumah Bapak Mahayub Lubis. Itu adalah informan saya. Lalu
layang-layang ini dimainkan oleh 2 orang. Jadi satu orang itu untuk memegang benangnya atau menerbangkan layang-layangnya, lalu yang satu lagi itu untuk memegang layang-layangnya. Kalau di sini tuh kata ininya dijunjung seperti itu. Jadi layang-layang itu diangkat setinggi mungkin, lalu anak yang satu lagi itu menerbangkan layang-layangnya. Lalu pada memainkan layang-layang ini, dari informan yang saya wawancarai, bukanlah perkara yang mudah. Lalu permainan layang-layang ini juga harus disertai dengan rasa sabar, karena nggak bisa begitu aja dengan mudah layang-layang itu bisa naik tanpa mereka itu bersabar. Kalau saya lihat sendiri, karena saya nggak ngerti mainnya, saya melihat itu permainan layang itu permainan yang sulit untuk dinaikkan. Walaupun angin itu berhembus dengan kencang, tapi jika si pemain layang itu tidak pandai untuk menggunakan trik-trik tertentu, jadi layang-layang itu tuh nggak bisa terbang seperti itu. Lalu permainan yang satu lagi adalah permainan congkak, yang dimana permainan congkak ini sangat banyak namanya. Tetapi di lingkungan 2 Kelurahan Setia ini biasa disebut dengan permainan congkak. Biasa disebut dengan congklak kan, tapi di sini disebut dengan permainan congkak. Yang dimana permainan congkak ini biasanya dimainkan oleh 2 orang pemain. Pemainnya itu boleh anak-anak, orang tua, bahkan orang dewasa, terserah, yang penting mereka itu paham cara memainkannya. Jadi permainan itu memiliki satu papan congklak yang ada 14 lubang dan 2 lubuk. Masing-masing orang memiliki 7 lubang dan 1 lubuknya. 1 lubang itu diisi dengan 7 biji congklak. Jadi permainan congklak ini tuh memiliki 98 biji congklak. Biji congklak ini bisa diganti. Jika biji congklak tidak ada, maka bisa diganti dengan guli ataupun batu-batu kecil. Lalu sebelum permainan congkak ini dimulai, maka akan dilakukan sweet terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang main terlebih dahulu. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam congkak ini yaitu adalah congkak ini tuh mengajarkan para anak-anak itu untuk menentukan strategi gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan saja pada permainan congkak ini, nggak bisa ngambil asal untuk langsung dimainkan. Jadi dia tuh harus melihat dulu, para pemainnya tuh harus melihat dulu strategi apa yang bisa yang bisa diambilnya. Seperti kalau misalnya main congkak itu kan nggak bisa diambil aja nanti, soalnya kalau misalnya kita asal-asal aja, jadi lubang kita itu tuh banyak yang kosong, akhirnya itulah yang membuat kita kalah. Jadi hal itulah yang menurut informan saya menjadi hal-hal yang penting untuk diterapkan, untuk diajarkan kepada anak-anak, yaitu bahwa juga dalam kehidupan ini tuh kita tidak bisa melakukan asal-asal saja, harus ada strategi agar kehidupan kita nantinya tuh bisa jadi lebih baik, seperti itu. Jadi berdasarkan data dari informan, permainan layang-layang ini tuh mengandung nilai-nilai membuat kita sabar, mengajarkan untuk sabar. Lalu permainan congkak ini itu mengajarkan kita untuk membuat strategi dalam hidup kita, karena di kehidupan ini kita harus memiliki strategi agar kehidupan kita tuh tidak asal-asal. Lalu kesimpulan yang dapat saya tarik adalah permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional dimainkan di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota Binjai ini adalah layang-layang dan congkak. Layang-layang dulunya dimainkan oleh anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Tetapi sekarang ini layang-layang dimainkan oleh anak-anak saja. Kebanyakan remaja sekarang ini memilih lebih bermain game online. Lalu permainan congkak ini kebanyakan lebih memilih bermain dengan handphone saja. Permainan layang-layang bisa dilakukan sendiri dan juga bisa dilakukan bersama teman. Lalu untuk permainan congkak dimainkan dengan 2 orang. Layang-layang terbuat dari plastik ataupun kertas. Lalu kalau untuk congkak juga saat ini saya melihat
permainan congklak itu juga dibuat dari plastik, papan congklaknya. Lalu hal-hal yang bisa diambil, pembelajaran yang bisa diambil dari permainan layang-layang dan congklak adalah mengatur rasa sabar dan mengatur strategi untuk kehidupan selanjutnya. Lalu saran yang bisa saya ambil adalah permainan tradisional ini haruslah dijaga dan dilestarikan agar permainan ini tidak akan punah dan dilupakan oleh generasi selanjutnya. Bagi orang tua ataupun remaja yang ada seharusnya mengingatkan untuk terus melestarikan permainan tradisional. Lalu inilah lampiran yang saya lakukan pada saat penelitian. Baik, sekian dan terima kasih saya ucapkan. Jadi saya membuka sesi pertanyaan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin Saudari. Baik, Saudara Utami, saya persilahkan. Nah, jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana perkembangan permainan tradisional ini, apakah memang masih menjadi permainan yang dominan di kalangan anak-anak? Baik, terima kasih kepada Saudara Utami. Adakah lagi yang ingin bertanya, saudara-saudari sekalian? Izin bertanya moderator. Saya persilakan kepada Saudari Mona. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, apakah permainan layang-layang ini masih tetap eksistensi sampai saat ini atau memang sudah mulai terlupakan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mona yang telah bertanya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Utami terlebih dahulu. Yang dimana tadi pertanyaan dari Saudara Utami, bagaimana perkembangan permainan tradisional di kampung saya, apakah masih menjadi permainan yang dominan pada anak-anak? Jadi setelah melakukan penelitian ini, saya dapat melihat bahwasanya permainan tradisional itu sudah sangat jarang dimainkan di kelurahan seperti Kecamatan Menjadi Kota ini, yang dimana mereka itu lebih memilih bermain gadget. Ada yang bermain layang-layang dan bermain tradisional lainnya, tetapi tidak sesering seperti dulu gitu. Seperti saya kecil itu masih banyak yang bermain, tetapi sekarang ini yang bermain bisa dihitung seperti 1-2 anak saja yang bermain. Sedangkan selebihnya mereka lebih memilih bermain game online di gadgetnya. Seperti itu, Saudara Utami. Oh gitu ya Saudari, berarti memang sudah jarang. Baik, terima kasih pada Saudari, saya menerima jawaban Saudari. Baik, Saudara Utami, saya ucapkan terima kasih. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mona, yang dimana tadi bagaimana eksistensi layang-layang di kampung saya, apakah sudah terlupakan atau bagaimana? Jadi menurut saya jawabannya sedikit hampir sama dengan yang Saudara Utami tadi. Di kampung saya permainan layang-layang dan congklak ini itu tuh masih dimainkan. Tetapi kalau untuk layang-layang ini tuh dimainkan tuh pada saat musim kemarau saja. Pada saat musim-musim biasanya gitu tetap dimainkan, tetapi hanya kayak 1-2 orang anak saja yang membawa layang-layang dan bermain layang-layang. Pada saat musim kemarau dan sorenya itu di saat angin kencang, saya melihat banyak anak-anak yang bermain layang-layang. Lalu untuk permainan congklak ini, saya melihatnya sudah sangat jarang sekali untuk bermain congklak ini. Tetapi masih ada, walaupun hanya 1-2 saja yang bermain. Seperti itu, Saudari Mona, jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya dapat memahami penjelasan saudara. Baik, terima kasih kembali Saudari Mona. Saya persilakan kepada Saudara Utami untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih
saudari atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan dari hasil riset saya yang berjudul Permainan Layang-layang di Desa Payageli. Perkenalkan juga nama saya Utami Kusuma dari kelas D reguler 2019. Selanjutnya, sudah. Nah, adapun rumusan masalah yang saya angkat yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional layang-layang? Yang kedua, bagaimana perkembangan dan cara memainkan layang di Desa Payageli? Langsung ke pembahasan aja, saudari. Biar. Nah, pembahasan permainan layang-layang di Desa Payageli. Layang-layang merupakan jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan anak-anak hingga orang dewasa. Permainan ini hampir ditemukan di setiap penjuru daerah di Indonesia. Permainan layangan ini telah berlangsung dari zaman dahulu kala. Hal ini ditemukan dalam lukisan yang ditemukan di Gua Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperlihatkan tradisi permainan layang. Seperti yang berada di Desa Payageli, Dusun 7, Gang Damai, banyak terdapat permainan tradisional, salah satunya yaitu layang-layang. Layang-layang sendiri merupakan permainan yang terbilang terjangkau dengan harga yang tidak terlalu mahal. Mainan tradisional ini juga mudah untuk didapatkan baik dengan membuat sendiri ataupun membeli. Permainan tradisional yang sangatlah mudah dimainkan. Kita hanya membutuhkan layang-layang yang sudah dikaitkan dengan benang serta tanah yang lapang untuk menjadi arena permainannya. Dan terkadang membutuhkan 2 orang untuk menaikkan layang-layangan. Yang satu bertugas sebagai mengendalikan layang-layang, yang satu lagi orang yang memegang layang-layang untuk diterbangkan. Dengan memanfaatkan angin yang ada, layang-layang yang akan dinaikkan dengan menggunakan tali benang dan juga akan dikendalikan melalui tali tersebut. Selain dimainkan untuk kesenangan, layang-layang juga bisa menjadi permainan yang dilombakan. Caranya dengan mengadu kekuatan antar satu layang dengan layang lainnya. Jika salah satu layangan itu ada yang putus, maka akan dinyatakan kalah. Setelah itu, layangan tersebut menjadi rebutan banyak anak yang sudah menunggu layangan itu putus. Selanjutnya, saudari. Nah, pendapat dari seorang menurut informan, permainan tradisional layangan pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Di mana pada zaman dahulu banyak. Izin saudara, suara Anda tiba-tiba terlalu kecil. Baik, saya matikan dulu kameranya. Apakah sudah jelas, saudari? Sudah, saudara. Nah, saya lanjutkan. Menurut informan, permainan tradisional layangan pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, yang dimana pada zaman dahulu banyak terdapat jenis layang-layang. Salah satunya yaitu layangan yang disebut oleh masyarakat sini, yaitu layangan Sundaren. Artinya, layang yang berukuran besar dan memiliki banyak macam bentuk, seperti salah satunya bentuk burung. Layangan ini terbuat dari kertas, namun layangan ini mudah sekali robek jika terkena air. Dengan seiringan perkembangan zaman, layangan Sundaren tersebut mengalami perubahan yang dimana sekarang dibuat dari bahan plastik yang tidak mudah robek dan sudah mulai bervariasi bentuknya. Begitu juga layangan berukuran kecil banyak mengalami perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya permainan tradisional layang-layang ini sudah mulai jarang sekali dimainkan karena anak zaman sekarang sudah banyak mulai beralih ke gadget mereka. Jika dibandingkan zaman dahulu, permainan layangan ini bisa dibilang permainan yang musiman, dikarenakan jika sudah waktunya musim layangan, maka banyak sekali anak-anak di daerah ini yang memainkan layang-layangan. Seharusnya permainan tradisional layangan ini tetaplah dilestarikan keberadaannya agar tidak hilang begitu saja dan bisa terus dinikmati hingga ke generasi yang akan datang. Selanjutnya, saudari.
Nah, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu layang-layang merupakan jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan anak-anak hingga orang dewasa. Permainan ini hampir ditemukan di setiap penjuru daerah di Indonesia. Permainan layangan ini telah berlangsung dari zaman dahulu kala. Hal ini ditemukan dalam lukisan ditemukan di Gua Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan memperlihatkan tradisi permainan terlayang-layang seperti yang berada di Desa Payageli, Dusun Tujugang Damai. Banyak terdapat permainan tradisional, salah satunya yaitu layang-layang. Layang sendiri merupakan permainan yang terbilang terjangkau dan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Mainan tradisional ini juga mudah untuk didapatkan baik dengan membuat sendiri ataupun membeli. Namun sayangnya permainan tradisional yang ini sudah mulai jarang sekali dimainkan karena anak zaman sekarang sudah banyak mulai beralih ke gadget mereka. Jika dibandingkan zaman dahulu, permainan layangan ini bisa dibilang permainan yang musiman, dikarenakan jika sudah tiba waktunya musim layangan, maka banyak sekali anak-anak di daerah ini yang memainkan layang-layangan. Seharusnya permainan tradisional layangan ini tetaplah dilestarikan keberadaannya agar tidak hilang, dan tetap dinikmati ke generasi yang akan datang. Nah, ini berikut dari lampiran hasil riset saya mengenai permainan tradisional layang-layang. Sekian. Jika ada dari teman-teman ataupun saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya, saudara. Ya, silakan saudari. Jadi yang dimana permainan tradisional ini apa saja yang menjadi sesuatu yang dapat mengembangkan kemampuan anak, bukan hanya dalam menyenangkan diri sendiri, tetapi dalam seperti hal apa gitu, saudara? Nah, saya langsung jawab saja ya, saudari. Jadi memang dalam permainan tradisional yang lain ini cukup banyak bisa diambil dalam nilai-nilai yang terkandungnya. Menurut dari hasil riset saya, memang ada beberapa nilai yang didapatkan dari permainan tradisional. Salah satunya yaitu nilai kebersamaan dan juga menciptakan kelincahan. Gimana jika memang nilai kebersamaan itu karena permainan tradisional yang lain ini kebanyakan dimainkan dengan memang secara beramai-ramai. Ya, untuk menciptakan nilai yang senang gitu dalam mereka memainkannya. Ada yang memang untuk mengendalikan layang-layang, juga ada juga untuk bertugas sebagai menaikkan layang-layang, dan juga nilai kelincahan bisa dibilang jika memang ada permainan layang-layang itu diadu, maka anak-anak itu sudah menunggu. Nah, anak-anak itu tersebut juga jika ada yang putus layangan tersebut, langsung mengejarnya gitu. Mengandalkan kelincahan juga dan kecepatan mereka untuk mendapatkan layangan tersebut. Begitu, saudari. Baik, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya permainan layang-layang ini di kampung Anda itu dapat mengandung nilai-nilai yaitu membuat kebersamaan, mengajarkan kelincahan kepada anak-anak tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Baik, terima kasih kembali. Jika ada teman yang lain ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Silakan, saudara. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, yang saya tanyakan yaitu apakah di permainan tradisional ini musiman atau tidak ya? Seperti halnya di kampung saya, yaitu setiap memanen padi ya kan, agar lebih luas untuk melakukan layang-layangnya.
kau berbeda dengan kampung saudara? Terima kasih. Ya, terima kasih, saudara. Ya, bisa dibilang memang seperti itu juga. Berdasarkan memang pengalaman saya juga dulu kan memainkan juga permainan tradisional yang ini, memang pada memasuki masa panen dan juga didukung dengan angin yang banyak, maka memang banyak sekali anak-anak itu memainkan permainan tradisional yang ini. Juga bisa dibilang agar tidak merusak tanaman petani yang sudah ditanamnya. Maka itulah permainan tradisional yang lain itu dimainkan memasuki masa panen. Berdasarkan memang tadi lampiran, bahwasanya itu juga sudah memasuki masa panen pada saat saya melakukan penelitian. Maka memang mereka sangat leluasa memainkan layangan tersebut tanpa harus memikirkan tanaman padi seorang petani. Begitu, saudara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa hampir sama ya, sama di kampung saya yaitu bermusiman gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada saudara. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari Aksela. Baik, terima kasih kepada saudara Utami. Jadi sekian dari presentasi kami dari kelompok 5 dari kelas D reguler 2019 yang beranggotakan saya Aksela Dwilani Lubis, saudari Mona Ratumunte, saudara Daud Hasian, dan saudara Utami Kusuma. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami ini, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.